Stand up, please. Greeting to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Ya, silakan ketua kelas pimpin kelasnya untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Baik, alhamdulillah. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kita harus mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat kesehatan, sehingga kalian semua bisa hadir di sekolah untuk mendapatkan materi pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Sudah. Sebelum menerima pembelajaran hari ini, Bu Yunita punya pantun. Siap ya? Kalau Bu Yunita ucapkan satu bait, kalian jawab cakep. Bisa? Baik. Belajar bahasa di hari Kamis. Cakep. Belajar bersama Bu Yunita manis. Cakep. 74 Spanda jangan pesimis. Cakep. Kalian bisa harus optimis. Cakep. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Bu Yunita juga punya yel-yel yang biasanya kita selalu ucapkan di kelas saat pembelajaran. Masih ingat? Masih. Ya, mungkin masih ada yang terlupa, jadi Bu Yunita akan ingatkan kembali ya yel-yelnya ya. Kalau Bu Yunita ucapkan bahasa, jawabnya apa? Cerminan karakterku. Kalau Bu Yunita bilang bahasa Indonesia, cerminan negaraku. Kalau Bu Yunita jawab bahasa 74, santun, santun, santun. Masih ingat ya? Masih. Oke, Bu Yunita ulangi. Bahasa cerminan karakterku. Bahasa Indonesia cerminan negaraku. Bahasa 74 santun, santun, santun. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi baru. Siapa yang masih ingat materi dalam pertemuan kemarin atau materi pada pekan lalu? Siapa yang masih ingat pembelajaran pada pekan lalu? Bagus, semua kelas 74
masih ingat semua materi pada pekan lalu. Tapi siapa yang masih ingat teks prosedur itu strukturnya ada berapa? Ya Rapi, silakan maju ke depan Pi. Beritahu teman-temannya struktur teks prosedur itu ada apa saja Pi. Silakan Pi. Oh Rapi ini habis kecelakaan jadi kakinya agak susah berjalan ya. Silakan Pi. Dipegang aja Pi. Strukturnya ada 4 Bu. Apa aja Pi? Tujuan, alat atau bahan, langkah-langkah dan penutup. Ya benar ya, benar nggak? Benar. Ya tepuk tangan dulu untuk Rapi. Struktur teks prosedur itu ada 4. Tujuan, alat bahan, langkah-langkah dan penutup. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa ya Bu? Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini seperti ini. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat menulis teks prosedur, melakukan, memainkan, membuat, dan menggunakan sesuatu yang dikaitkan dengan budaya mereka secara sistematis dan penuh tanggung jawab. Sekarang Bu Yunita minta Edelweiss untuk mengulangi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Edelweiss, tujuan pembelajaran kita hari ini apa nak? Setelah mempelajari materi ini kita dapat apa? Setelah mempelajari materi ini kita dapat apa Edelweiss? Diharapkan dapat menulis teks prosedur, membuat, melakukan, memainkan dan atau menggunakan yang dikaitkan dengan budaya mereka secara sistematis dan penuh tanggung jawab. Ya, baik. Jadi saya akan duduk kembali. Tujuan pembelajaran kita hari ini menulis, kata kuncinya apa nak? Menulis. Ya, apa yang kita tulis? Teks prosedur. Teks prosedurnya apa aja? Membuat, melakukan, memainkan, dan atau menggunakan. Iya, ini akan kita kaitkan dengan budaya kalian masing-masing. Budaya kalian di kelas pastilah berbeda-beda. Nah, nanti kalian akan membuatnya, menulisnya sesuai dengan budaya kalian. Sampai di sini paham tentang tujuan pembelajaran kita hari ini? Paham. Lalu, apa manfaat pembelajaran kita hari ini ya, Bu? Ya, kita akan lihat manfaat pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini sangat bermanfaat sekali. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah membuat, menggunakan, melakukan, atau memainkan sesuatu. Nah, langkah-langkah ini tentunya sangat banyak sekali di keragaman budaya kita. Misalnya, membuat makanan khas Nusantara, ya, yang banyak sekali. Kemudian apa lagi? Memainkan alat musik tradisional. Kalau menggunakan pakaian adat. Kalau melakukan upacara adat. Ini keberagaman budaya Indonesia ini sangat banyak sekali, sehingga kita bisa membuat prosedur atau menuliskan langkah-langkahnya secara rinci, supaya orang lain yang belum mengetahuinya bisa membuat atau melakukannya dengan baik sesuai dengan aturan dan prosedurnya. Kalian sekarang udah paham belum manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini? Sudah. Apakah kalian mengetahui makanan khas tradisional kalian, atau kalian pernah membuat kerajinan dari
budaya kalian masing-masing atau kalian pernah mengikuti upacara adat kalian masing-masing? Pernah tidak? Nah, siapa yang pernah? Coba angkat tangannya. Siapa yang pernah melakukan atau menggunakan kerajinan dari khas budayanya masing-masing? Silakan angkat tangannya. Ya, Iqbal, silakan maju ke depan, Bal. Silakan ceritakan apa yang pernah kamu buat, mainkan atau lakukan. Saya pernah menyulam kain tapis Lampung saat di SD, Bu. Wah, waktu di SD kamu pernah menyulam kain tapis. Iya, Bu. Bagus. Kain tapis itu khas mana, Bal? Khas Lampung. Khas Lampung. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk Iqbal. Selain Iqbal, apa ada lagi yang pernah membuat, melakukan, memainkan atau menggunakan sesuatu yang berkaitan dengan budaya Indonesia? Saya, Bu. Ya, silakan maju ke depan, Nak. Kalista ya, silakan Kalista. Kalista pernah membuat apa, memainkan atau melakukan sesuatu? Saya pernah melihat ibu saya dan teman-teman arisannya membuat sambal seruit khas Lampung. Oke, sambal seruit khas Lampung. Siapa yang suka makan sambal seruit? Oh, hebat ya, suka semua sambal seruit khas Lampung. Jadi ibu kamu waktu arisan itu membuat sambal seruit khas Lampung ya? Iya, jadi kamu sudah tahu cara-caranya. Betul sekali, bagus. Berarti Kalista ini membantu orang tuanya di rumah ya. Ada nggak yang nggak bantu orang tuanya di rumah? Yang benar. Nanti orang tuanya lagi ngapain, malah main game. Iya. Ada lagi yang mau menjelaskan? Ya, silakan Bagas. Nah, Bagas ngapain nih, Gas? Saya pernah mengikuti upacara adat upacara galungan di kampus saya, Bu. Di kampung kamu, upacara apa tadi, Gas? Upacara galungan. Upacara galungan itu upacara apa, Gas? Upacara Dari mana itu? dari Bali, Bu. Oh, dari Bali ya. Bu Yunita baru tahu kalau ternyata di Bali ada upacara yang namanya upacara galungan. Terima kasih ya, Gas. Nah, kamu sudah tahu langkah-langkah upacara galungannya? Sudah, bagus sekali ya. Nah, apa masih ada? Cukup? Oke, mungkin sudah diwakilkan oleh 3 teman kalian tadi ya. Sekarang, apa kalian bisa membuat langkah-langkah dari apa yang pernah kalian buat, kemudian kalian lakukan, atau kalian mainkan tadi? Bisa tidak membuat langkah-langkahnya? Bisa ya? Oke, kalau bisa, sekarang bagaimana Bu langkah-langkah menulis teks prosedurnya? Kita akan pelajari bersama-sama. Langkah-langkah menulis teks prosedur. Yang pertama, kalian menentukan tujuan penulisan teks prosedur. Tujuannya dulu, sesuai dengan struktur tadi yang disebutkan oleh siapa? Rapi. Ada apa, Nak? Tujuannya menuliskannya untuk apa? Kalau tadi upacara galungan, tujuannya untuk apa kira-kira? Agar teman-teman atau halayak ramai mengetahui bagaimana prosesi upacara galungan, ya, gitu. Kemudian yang kedua, menentukan topik. Topiknya dipilih yang spesifik dan yang jelas. Harus dijelaskan secara berurutan atau sistematis dan logis. Yang ketiga, menentukan sasaran pembaca. Siapa yang mau baca nih teksnya? Kalau anak kecil mungkin bahasanya lebih Kalau anak SMP bahasanya gimana? Bahasa sehari-hari kah? Bahasa baku? Atau keduanya? Bisa keduanya, bergantung konteksnya ya. Kemudian membuat daftar alat dan bahan. Ini penting sekali. Alat dan bahan itu harus dituliskan secara rinci.
Ya, kemudian dituliskannya harus dengan batasan ukuran yang jelas. Sekarang Bu Yunita mau cek Iqbal, Rasid, nanti ngobrolnya ya. Ayo fokus dulu. Bu Yunita kasih tahu instruksi. Ikutin ya. Angkat tangan. Ya, lihatlah teman-teman kamu semua. Boleh melihat temannya sekeliling. Ada yang angkat tangannya 1, ada yang angkat tangannya 2, ada yang burketnya kelihatan, ada yang malu-malu. Ya, sekarang Bu Yunita kasih instruksi lagi. Angkat kedua tangan sejajar dengan bahu dan diluruskan ke depan. Ya, diluruskan ke depan sejajar dengan bahu. Lihat sekelilingnya, sama tidak? Sama. Begitulah ketika kalian membuat daftar alat dan bahan. Harus punya batasan yang jelas. Cukup, turunkan kembali. Kalau tidak ada batasan yang jelas, seperti yang pertama tadi, angkat tangan saja pasti berbeda-beda angkat tangannya ya. Ada yang segini, ada yang malu-malu, ada yang angkat tangannya 2, ada yang cuma 1. Nah, kalau punya batasan yang jelas, batasannya tadi sejajar dengan bahu. Berarti sejajar bahu semuanya pasti sama. Gitu ya, paham? Kita lanjut. Yang kelima, menuliskan langkah-langkah secara kronologis menggunakan kalimat perintah dan penanda urutan waktu. Kalimat perintah ditandai dengan apa? Ada yang tahu nggak? Tanda seru. Terus apa lagi? Ada partikel lah, ambillah, potonglah, cucilah. Nah, kalau dia menggunakan kalimat perintah, ada partikel lahnya. Ya, ingat ada apa? Partikel lah. Ya, dan gunakan penanda urutan. Penanda urutan misalnya 1, 2, 3, terus apa lagi penanda urutan? Pertama, kedua, apa? Ketiga, selanjutnya, apa lagi? Seterusnya, terus kemudian, lalu, ya. Sampai sini paham nggak? Lanjut, apa ada yang mau ditanyakan? Tidak. Yang keenam, menambahkan detail atau tips. Tambahkan informasi atau saran tambahan yang dapat membantu seperti tips atau peringatan khusus. Misalnya, simpan di lemari pendingin agar lebih nikmat. Nah, itu adalah tipsnya. Ya. Jangan dipanaskan di api yang besar. Itu tips. Siapa yang bisa membuat tips lagi? Ada? Selain itu, jangan digosok terlalu panas. Nah, seperti itu ya. Yang ketujuh, menulis penutup atau hasil akhir. Berikan penjelasan hasil yang diharapkan setelah prosedur selesai, berupa tips terakhir untuk memeriksa keberhasilan. Penutup, ini bagian penutupnya apa? Ya. Kemudian mengoreksi teksnya. Setelah selesai menulis, kamu baca lagi teksnya. Kira-kira teks kamu ini tulisannya ada yang salah enggak? Huruf kapital, tanda baca, ya seperti yang kita bisa latihan. Kalau tanda titiknya salah, dikurangin enggak nilainya? Ya, huruf kapitalnya salah? Nah, begitu untuk melatih kalian menulis sesuai dengan kaidah kebahasaan. Ya. Nah, kaidah kebahasaan. Apa saja kaidah kebahasaan dari teks prosedur? Yang pertama tadi menggunakan kata kerja imperatif atau perintah. Ada partikel lah. Selain ambillah, apalagi coba contohnya? Buanglah, cucilah, pakailah. Apalagi?
lemparlah. Banyak sekali ya. Yang kedua, menggunakan kata kerja material yang menunjukkan tindakan fisik. Contoh, memotong sayuran. Tindakannya, ada tindakannya, kita lagi motong ya. Melakukan fisik. Mengangkat beban. Terus melompat dari tebing, ada kegiatan fisik. Menyapu halaman dan membuka jendela. Kemudian yang ketiga ada kata kerja behavioral. Ini menunjukkan tindakan yang melibatkan indera atau sikap fisik yang berkaitan juga dengan mental. Contohnya apa? Tersenyum saat mendengar kabar baik. Ada tindakan fisiknya, bergerak bibirnya enggak? Ya. Mentalnya merasakan apa? Happy enggak? Menangis karena sedih. Ada kegiatan fisiknya? Mengeluarkan air? Ya. Mentalnya ada? Ya. Kemudian mengangguk setuju, tertawa melihat lelucon, mengeluh ketika merasa lelah. Yang keempat, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu adalah kalimat pernyataan. Ya. Diawali huruf kapital dan diakhiri tanda titik. Dia berisi informasi terhadap sesuatu. Selanjutnya kata penghubung atau yang disebut dengan konjungsi. Ya, konjungsi. Ada sebelum, tadi sudah kita jelasin ya. Sesudah, selanjutnya. Yang keenam kata kerja, cara, waktu, dan tempat. Yang ketujuh kata bilangan. Kata bilangan itu ada 1, 2, 3. Terus lain itu ada apa? 10 liter, kata bilangan bukan? Apalagi kata bilangan? Apa? 5 liter. Terus selain liter apa lagi? 5 senti. Ya, ada juga partisipan manusia dan menggunakan modalitas. Nah, ini ada cara memasak ikan pisro khas Lampung. Ada yang pernah coba makan ikan pisro? Belum? Sama, Bu Yunita juga belum pernah makan ikan pisro. Kalau gitu kita tonton dulu aja ya. Siapa tahu nanti kita bisa praktikkan membuat ikan pisronya di rumah. Ya, ini akan kita lihat pembuatan ikan pisro khas Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mama semuanya, apa kabar? Hari ini aku lagi mau bikin ikan pisro khas dari Lampung yang bisa dicoba juga untuk moms yang sedang mencari inspirasi untuk masak gurame. Sebelum cara pembuatannya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video masakan lainnya. Ini adalah bahan-bahannya dan moms bisa lihat di kolom deskripsi untuk bahan serta takarannya. Pertama-tama kita akan marinasi ikan dan kita akan ulek sebagian bawang merah, tambahkan juga garam. Lalu ini akan kita ulek saja, tidak usah terlalu halus. Jadi cukup sampai seperti ini saja ya Mams. Nah selanjutnya ikan akan kita cuci bersih dan setelah itu akan kita marinasi. Nah di sini kita bisa marinasi dengan jeruk nipis dan juga bawang merah yang sudah kita ulek kasar tadi. Nah ini di bagian punggung ikan kita iris-iris supaya bisa kita marinasi juga, jadi bumbunya bisa meresap ke dalam. Oh ya Mams, dulu di Lampung umumnya orang suka menggunakan ikan betok atau ikan tembakang karena rasanya gurih dan juga dagingnya tebal. Tapi sekarang bisa ikan nila ataupun ikan gurame. Nah sementara ikannya bisa kita sisihkan dulu dan diamkan 30 menit. Ini ada sebagian bawang yang akan kita iris-iris saja seperti ini. Begitu juga dengan cabai. Nah untuk cabai ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya Mams. Kalau misalnya nggak suka yang pedas, maka cabai rawitnya ini bisa dikurangi. Untuk tomat akan kita potong-potong juga. Selanjutnya sebagian bawang merah, cabai dan cabai rawitnya juga ada yang kita goreng. Nah jadi Mams bisa lihat di kolom deskripsi takaran bumbu untuk marinasi, takaran bumbu yang diiris dan juga yang digoreng itu udah aku tulis semua di kolom deskripsi.
goreng saja hingga setengah matang. Lalu kita bisa angkat. Dan selanjutnya bumbu yang sudah kita goreng ini akan kita ulek hingga halus ya Paulus. Nah, ikan pistro ini sebenarnya bisa dibilang langka karena tidak semua provinsi Lampung mengenal ikan pistro ini. Jadi hanya Lampung Utara, Lampung Timur, dan Lampung Tengah yang mengenal masakan ini. Nah, kita lihat dari bumbu-bumbunya, ini memang komplit banget sehingga menghasilkan rasa asam, pedas, manis, dan juga gurih. Karena ada terasi, gula Jawa, air asam Jawa, dan juga tomat. Cuman uniknya dengan rasa asam pedas manis ini mempunyai rasa yang otentik khas Indonesia banget. Makanya ini perlu banget dicoba karena rasanya segar banget. Nah, kita akan campur dengan bumbu yang mentah, irisan bawang merah, cabai dan cabai rawit. Lalu ini akan kita sirami dengan air mendidih. Nah, ini tinggal kita aduk-aduk saja, lalu bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk ikan, aslinya ikannya itu dibakar, cuma saya nggak punya alat pembakarannya, jadi akhirnya ini saya goreng aja. Lagian anak saya juga lebih suka digoreng, jadi biar lebih gurih gitu ya. Nah, ini akan kita goreng saja hingga matang. Dan jangan lupa juga untuk dibolak-balik supaya tidak hangus sebagian. Oke, ini ikannya sudah matang dan bisa kita angkat. Nah, terakhir ikan ini akan kita sirami dengan bumbu pistro ini. Dan ikan pistro khas Lampung ini bisa disajikan. Kalau mau menyukai channel ini, mau bisa klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Dan juga kalau sudah mencoba resep ini, bisa komen di kolom komentar. Ikan pistro khas Lampung, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Happy terus ya, Moms. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi cara memasak ikan pistro khas Lampung. Bagaimana menurut kalian? Apakah video membuat ikan pistro mencerminkan budaya Lampung? Ya, Permata Azel mau berpendapat, silakan nak. Iya Bu, di dalam video tadi dijelaskan bahwa ikan pistro makanan khas Lampung dari daerah Menggala yang dikenal hanya di daerah Lampung Utara, Lampung Timur, dan Lampung Tengah saja Bu. Iya, jadi tidak semuanya ya Zel. Ya, terima kasih Zel. Jadi tidak semua orang yang berada di Lampung itu mengenal ikan pistro. Siapa yang orang Lampung di sini? Iya, kenal nggak ikan pistro? Oh kenal. Kalau Raja? Enggak juga. Kenal. Siapa lagi? Bintang? Abid? Rizi? Kenal. Mei? Enggak kenal ya. Sama Bu Yunita, apalagi tambah enggak kenal ya. Bu Yunita baru tahu ini. Kemudian, apa kalian pernah membuat makanan khas daerah kalian? Daerah kalian bukan Lampung. Ya Mei, silakan Mei, maju Mei. Pernah buat apa nih Mei? Pernah Bu, saya membuat gudeg khas Jogja. Oh, gudeg khas Jogja. Ternyata Mei ini percampuran antara Lampung dan Jawa ya. Ini bentuknya ya, campuran Jawa dan Lampung ya Mei ya. Terima kasih Mei. Ada lagi yang pernah buat makanan khas daerah ya? Silakan Adit, maju Dit. Adit pernah buat atau apa Dit? Kalau saya pernah buat pempek Palembang, Bu. Pempek Palembang, kamu yang buat atau ibu kamu Dit? Berdua. Berdua, oke. Berarti kita sama ya Dit, satu suku. Suku Wongkito Gilo ya. Bukan ya, Wongkito Galo, pempek Palembang. Ada lagi yang bisa membuat makanan ya Aulia? Silakan Au. Aulia buat apa nih Au? Saya pernah membantu ibu saya membuat rendang khas Padang. Rendang khas Padang, itu enak sekali ya. Makasih ya Aulia. Rendangnya bukan, terima kasih ya. Sudah memberikan informasi. Rendang khas Padang, siapa yang tidak tahu rendang khas Padang? Rendang Padang ini sangat kita kenal ya. Bahkan di seluruh provinsi di Indonesia itu banyak sekali
toko-toko masakan Padang. Ada lagi atau cukup? Cukup ya. Ternyata di kelas 74 ini banyak sekali keanekaragaman budaya, baik dari makanan maupun tadi si Bagas upacara adat ya. Keragaman budaya ini unik-unik sekali ya. Jadi dengan budaya yang berbeda kita ini dapat mengelola atau kita dapat menghargai perbedaan pendapat atau perbedaan budaya masing-masing ya. Jadi nggak boleh ada yang saling bully karena budaya yang berbeda. Ada nggak yang saling bully? Jawa isi hitam, ada nggak yang masih gitu? Nggak ada. Si Cina mata sipit, ada? Nggak ada ya. Kita nggak boleh, kita harus saling menghargai keragaman budaya. Nah, dari video tadi siapa yang bisa atau mau menanggapi video yang ikan pisro ini tadi? Ya silakan Mei lagi ya. Percampuran Lampung dan Jawa. Silakan Mei. Berdasarkan Ada pesan Mei ke temennya Mei. Berdasarkan video paparan tadi, teks prosedur harus memiliki batasan ukuran yang jelas, tetapi ukuran, tataran, dan batasannya di video ya tidak dijelaskan secara rinci. Misalnya tataran gram, liter, siung, dan lain-lain. Oh iya, jadi di video tadi menurut Mei tidak ada ya Mei ya, tadi ya takaran yang jelas. Terima kasih ya Mei, tepuk tangan dulu untuk Mei. Berarti Mei tadi menyimak dengan baik ya. Ada lagi yang mau memberikan informasi atau pendapat atau sanggahannya mengenai video? Ada tidak? Videonya bagaimana? Masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ada yang masih mau menanggapi video yang tadi ditampilkan? Selain Mei? Ya, Razel, silakan Jel, maju ke depan. Ya, menghadap ke depan ya, Zel. Saya menanggapi pernyataan Mei. Di dalam video tadi, kreator menyampaikan takaran bahan yang dijelaskan di dalam deskripsi video. Oke, berarti ada ya Zel di dalam video yang tadi disebutkan ya? Ada Bu. Ada ya, silakan duduk Zel. Nah, jadi ternyata Mei, kata Razel itu ada Mei dia sebutkan, tapi tidak dituliskannya dalam video. Dituliskannya di bagian apa Zel? Deskripsi ya. Nanti mungkin kita harus klik bagian deskripsi itu di bawahnya kalau di YouTube. Oke. Bagaimana Nak? Apakah kalian memahami langkah-langkah dalam menulis teks prosedur yang tadi kita bahas bersama-sama? Paham? Apakah masih ada yang kurang jelas atau ingin kalian tanyakan? Yang benar. Oke, kalau gitu Bu Yunita akan tes konsentrasinya dulu ya. Bahasa Bahasa Indonesia Bahasa 74 Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kalau gitu, coba menghadap ke bagian kanan. Ya, bagian kanan temennya. Pukul-pukul dulu temennya. Tuh, coba. Ya.
Pukul-pukul gantian. Terus sekarang gantian. Pukul-pukul teman yang belakangnya. Kalau dia ngantuk suruh bangun, bangun lagi belajar tuh. Lihat si Rapi kayaknya udah mau tidur ya. Nah, balik lagi ke sebelahnya. Pukul-pukul lagi. Pukulnya jangan pakai emosi. Jangan Dit, pelan-pelan Dit. Sudah ya. Masih ada yang ngantuk nggak? Nah, udah kalau gitu kita kembali lagi fokus ya. Nah sekarang kita akan mempraktikkan menulis teks prosedur. Tadi kan kita sudah belajar langkah-langkahnya bagaimana, contohnya bagaimana. Nah sekarang kita praktikkan menulis teks prosedur. Siap nggak? Siap. Oke, kalau begitu Bu Yunita akan membagikan LKPD. Ya, LKPD itu lembar kerja peserta didik. Satu persatu Bu Yunita akan bagikan. Nah di situ kalian akan menjawab atau menuliskan lembar kerjanya ya. Kita bagikan dulu satu persatu. Di sini ada berapa lembar ya? 1, 2, ada 4 lembar ya. Diisi ada petunjuknya, petunjuk pengerjaan, kemudian ada lembar kerjanya ya. Silakan ke belakang ya nak. 1, 2, 3, 4. Yang Bagas yang ini tolong ya. Yang ini. Udah cukup gas, ke sini aja. Ditukar. Ya. Pas? Pas ya. Sudah? Ini belum? Sudah dapat semua? Sudah ya. Ada yang belum dapat? Enggak. Nah, kalian sekarang lihat LKPD-nya masing-masing. Ya, dipegang, dilihat ya. Dilihat, diraba, diterawang. Dilihat ya. Sekarang Bu Yunita akan menjelaskan petunjuk pengerjaannya. Petunjuk pengerjaan ada di halaman kedua ya nak. Sudah ketemu belum? Udah ya. Nah ini dia petunjuk pengerjaannya. Kita zoom dulu. Ya, terlihat tidak? Terlihat. Raihan, coba baca Raihan. Terlihat tidak? Baca di teksnya aja kalau enggak. Petunjuk pengerjaannya. Pilih salah satu aktivitas yang biasa kamu lakukan di rumah atau di lingkungan sekitarmu. Aktivitas ini bisa terkait dengan budaya, tradisi, atau kebiasaan yang kamu kenal, misalnya membuat masakan tradisional, melakukan aktivitas keagamaan, atau melakukan pekerjaan rumah yang sering kamu lakukan bersama. Sampai mana tadi? Oke. Sekarang lanjutkan Nafisa Yumna.
Coba lanjutkan sampai mana tadi? Bingung. Tulis Memikirnya. Makanya teks fokus. prosedur tersebut dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Oke, sebutkan langkah-langkahnya. Yang Pertama, judul. Sesuaikan dengan kegiatan budaya yang kalian pilih. Kedua, tentukan tujuan. Jelaskan apa tujuan dari teks prosedur yang kalian pilih. Ketiga, tulis daftar alat dan bahan. Sebutkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan prosedur tersebut. Keempat, susun langkah-langkah tindakan. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan secara berurutan. Gunakan kalimat imperatif, perintah, dan kata penghubung yang menunjukkan urutan waktu seperti pertama, kemudian, selanjutnya, dan terakhir. Kelima, penutup. Jika ada tips atau penjelasan tambahan yang perlu diperhatikan, tambahkan pada setiap langkah. Ini bisa berupa cara-cara tradisional atau teknik khusus yang kamu tahu. Ya, terima kasih Yumna sudah membacakan dan juga Rehan ya petunjuk pengerjaannya. Dari petunjuk pengerjaan ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak, sudah paham ya bagaimana mengerjakannya? Ya, kalau begitu kita sepakati berapa lama waktu dalam mengerjakan teks prosedur ini? 20 menit ya? Sepakat ya? Oke, karena kalian yang menyepakati berarti harus konsis. Ya, dalam waktu 20 menit kalian dapat menyelesaikan menulis teks prosedur ini. Kalian dapat berdiskusi mengenai penulisan atau bertukar pendapat dengan teman satu bangku saja. Ya, jadi diskusinya tidak per kelompok. Kalian boleh diskusi dengan teman satu bangku, tetapi pengerjaannya tetap masing-masing. Boleh bertukar pendapat, bertukar pikiran dengan teman satu bangku saja, ya. Nah, silakan kalian kerjakan dalam waktu 20 menit mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan, ya. Ya, Raja Abid, ada yang ingin ditanyakan? Saya boleh tidak menggunakan alat musik gamelan? Gamelan, boleh sekali. Alat musik gamelan dari mana gamelan? Dari Lampung? Ya. Kalau kamu akan membuat alat musik gamelan, ya dari Lampung? Iya. Kalau begitu kamu menuliskannya di buku ya sesuai dengan alat bahan. Yang ingin ditanyakan lagi ada? Tidak ada Bu, terima kasih. Ya, sama-sama ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan dikerjakan dengan temannya masing-masing. Skenario-nya mana? Ya. Ya, ambil dulu di luar ya. Di mana? Oh ya, boleh. Kamu nggak bawa pena? Kerja istirahat. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan ya. Kalau ini apa, Meng? Tawon. Tawon itu Jogja juga ya? Oh, Jawa Timur.
Rehan apa Han? Masih bingung. Aulia? Lagi mikir. Kira-kira apa Au? Kamu dari daerah mana Au? Rendang tadi lagi aja Au. Kan buat rendang. Udah pernah buat rendang belum? Pernah. Dituliskan lagi aja cara membuat rendang Padang ya. Biar nggak bingung lagi. Kalau Rehan dari daerah mana Rehan? Kamu sukunya apa? Jawa. Apa kira-kira makanan khas Jawa? Rendang itu dari Padang. Jawa itu apa Jawa? Tadi kan apa namanya? Rawon ya. Getuk ya. Ini bintang apa Bin? Seruit Lampung. Rizi? Gado-gado. Gado-gado khas apa? Yogyakarta. Kalau Putu Bagas? Wah bagus. Bagas sudah selesai ya. Apa nih Gas? Galungan. Galungan di Bali. Oke, yang tadi disebutin ya, galungan. Kalau Adit? Pempek Palembang. Raka? Somai. Kenapa nak? Kenapa? Bingung. Kamu mau apa? Kamu dari daerah mana? Bandung. Kalau makanan Bandung tuh apa? Somai Bandung, batagor, ya kan? Apalagi? Coba. Seblak dari Bandung juga ya? Iya, itu kan banyak kan, mudah kan dibuat ya. Boleh itu. Kalau kamu dari mana nak? Oh, bukan dari tadi. Oh, dari Jawa. Boleh. Jawa banyak kan makanannya ya? Permata aja, kenapa belum nulis nih? Cari dong Ajel. Kamu ada 2 nggak? Kamu dari mana? Dari Lampung. Nah, Lampung makanannya apa? Nah, seruit. Bisa nggak bikin sambal seruit? Insya Allah bisa. Kalau gitu bikin sambal seruit. Kamu dari mana? Aku dari Lampung juga, Bu. Lampung juga. Jangan sama, kan sebangku. Masa sama nanti? Oh, lapis legit ya. Lapis legit itu mahal ya. Itu bikinnya susah loh. Lapisinnya berjam-jam kan? Bisa itu kamu buat. Nah, Berarti saya tahu cara. oh, kamu tahu caranya. Yang buat mama biasanya ya. Itu bisa dijual itu, harganya mahal. Oke, Jawa Timur ya Mei kalau rawon ya Mei. Kalau membuat tujuan nih, kalau misalnya di teks prosedur itu dia jangan pakai kata agar dulu. Misalnya pertamanya apa? Prosedur membuat rawon ini ditulis agar, baru gitu dia jangan langsung agar gitu. Biar dia padu kalimatnya ya. Ditambahin aja di sini. Di sini ya kalau enggak, di atasnya ya. Kalau kamu buat apa nak? Diskusi. Jadi kalau satu bangku itu diskusi, boleh tukar pikiran, tapi nggak boleh sama ya. Jangan sama ini kalau rawon jangan, beda, yang beda. Boleh. 3 garis aja gini, seret gitu.
Nah, boleh tukar pendapat, tapi jangan ini sama ya. Apalagi, kamu Jawa juga? Oh, kamu Lampung campuran juga ya? Enggak ada Lampung saya, Bu. Kamu apa? Jawa. Oh, Jawa semua. Jawa mah banyak ya kan? Tapi saya enggak tahu. Saya tahu Cirebon, tapi enggak tahu Cirebon. Kalau nggak melakukan, di Jawa kan ada tradisinya kental. Terus ada nih sih ketemu. Bakicot. Bakicot itu kan hewan. Udah. Makanan khas Padang. Nah, kalau membuat judul ya, membuat judul itu harus spesifik. Makanan khas Padang. Nah, apa makanan khas Padangnya? Dituliskan. Kan makanan khas Padang banyak ya. Nah, tulisin di sininya. Apa rendang atau apa lagi kalau Padang selain rendang? Nasi Padang. Ya nasi Padangnya. Sate Padang ini ya. Kan sate Padang sama sate Madura beda bumbunya ya. Jadi judulnya nanti harus spesifik ini, makanan khas Padang. Apa makanan khas Padangnya? Sate Padang kah? Rendang kah? Iya, disebutinnya satu. Prosedur membuat sate Padang gitu. Satu aja sayang. Nih garis dulu di sini. Kamu mau buat apa? Cara membuat apa? Rendang atau cara membuat sate Padang gitu. Satu aja yang dipilih biar fokus ya. Nah, sudah selesai. Oh, ini cara buat pempek Palembang. Oh, sama kayak Adit ya. Oke, udah selesai nih. Rapi? Buat apa, Pi? Iya, Rapi masih bengong aja. Coba dipikir dulu, jangan ngantuk, Pi. Rashid, buat apa, Syed? Oh, cara Syed, bukan penanam jagung, bukan. Penanam itu artinya kan orang yang menanam. Berarti kamu ini bukan penanam, cara menanam jagung. Kok jadi salah-salahan? Kamu judulnya apa? Coba lihat. Berdua ini penanam. Penanam itu orang yang menanam. Itu penanam. Pencuri, orang yang mencuri. Pelari, orang yang berlari. Jadi kalau judulnya ini cara menanam, bukan menanam. Ganti dulu, cara menanam jagung, cara menanam padi. Di garis aja, seret gitu. Kalau pe itu untuk orangnya ya. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi. Apakah kalian sudah semua? Ada yang sudah, ada yang belum? Yang belum tinggal bagian apanya lagi? Ya, tinggal bagian apa? Penutup. Oke, berarti tinggal sedikit lagi, masih bisa dikejar 5 menitnya ya. Ayo yang semangat ya. Semangat, Bit. Melakukan permainan gamelan. Nih buat apa tadi, somai ya? Seblak ya? Udah jadi belum lapis legitnya? Tinggal itunya lagi. Penutupnya.
Raka sudah? Sudah. Sudah, Bal? Ya. Rehan sudah? Dikit lagi ya Han ya? Aku bisa, aku pasti bisa. Buat apa kamu Ji? Apa? Iya, masakan apa? Khas mana? Kamu daerah mana? Jogja. Yogyakarta makanannya apa aja? Gado-gado. Gudeg. Ya, suaranya udah khas Jogja, tuh kan? NTB. Raka, kamu orang NTB? Nusa Tenggara Barat. Waduh, Bu Yunita. Cilung. Tuh, Cilung katanya. Nusa Tenggara Barat, Cilung. Buat Cilung. Oh, dari NTB. Bu Yunita juga belum tahu ya? Oh, dari Aceh. Kamu udah pernah belum makan Cilung? Pernah. Tapi kamu udah tahu belum prosedur membuatnya? Sudah. Nah, kamu tuliskan Cilung ya.
sebagai penutup, Ibu rasa kalian sudah selesai semua ya? Sudah selesai semua? Sudah, bagus, berarti konsisten tadi 20 menit selesai ya. Nah, sekarang siapa yang akan mempresentasikan hasil kerjanya ya, yang menulis teks prosedur tadi? Siapa? Silakan. Ya, Kalila, silakan maju. Oke, yang lainnya boleh diletakkan pena dan kertasnya. Ya, kita simak presentasi dari Kalila ya tentang menulis apa, Kalila? Teks prosedur. Ya, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kalila Ramadhani. Saya akan mempresentasikan LKPD saya membuat teks prosedur. Prosedur yang saya buat yaitu pembuatan pempek Palembang. Tujuan membuat pempek Palembang dengan tekstur kenyal dan rasa yang autentik. Tujuan utama pembuatan pempek Palembang adalah untuk memperkenalkan dan melestarikan kuliner tradisional Indonesia, khususnya pempek, kepada masyarakat luas. Melalui pembuatan pempek, kita ingin menumbuhkan rasa cinta dan apresiasi terhadap kekayaan kuliner Nusantara. Dengan demikian, diharapkan pempek tidak hanya menjadi bagian dari identitas kebanggaan bangsa. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian kuliner tradisional sebagai warisan budaya yang tak ternilai harganya. Alat dan bahan. Pertama, baskom besar. Kedua, blender. Ketiga, saringan. Keempat, panci besar. Kelima, wajan. Keenam, pisau. Dan ketujuh, talenan. Bahan. Pertama, daging ikan tenggiri giling 500 gram. Kedua, sagu 250 gram. Ketiga, telur 5 butir. Keempat, bawang putih haluskan 2 siung. Kelima, merica bubuk 1/4 sendok teh. Keenam, air es secukupnya. Ketujuh, minyak goreng untuk menggoreng secukupnya. Langkah-langkah. 1. Preparasi. A. Siapkan semua bahan dan alat. B. Cuci bersih ikan tenggiri giling. Kedua, membuat adonan dasar. A. Dalam baskom besar, campurkan daging ikan tenggiri giling, tepung sagu, telur, bawang putih halus, garam, dan merica. B. Aduk rata menggunakan tangan hingga semua bahan tercampur sempurna. C. Tambahkan sedikit demi sedikit air es sambil terus diuleni hingga adonan kalis dan tidak lengket di tangan. Ketiga, membentuk pempek. A. Ambil sedikit adonan, bentuk sesuai selera. B. Untuk pempek telur, bulatkan adonan pipih lalu masukkan kocokan telur di tengahnya. Kemudian tutup dengan adonan dan bulatkan kembali. Keempat, merebus pempek. A. Panaskan panci berisi air hingga mendidih. B. Masukkan pempek yang sudah dibentuk ke dalam air mendidih. C. Rebus hingga pempek mengapung dan matang, angkat dan tiriskan. Kelima, menggoreng pempek. A. Panaskan minyak goreng dalam wajan. B. Goreng pempek hingga berwarna kecoklatan dan matang merata, angkat dan tiriskan. Penutup. Pempek Palembang siap disajikan dengan cuko juga bisa dibuat dengan mencampurkan air, asam jawa, gula merah, cabai rawit, bawang putih, dan garam sesuai selera Anda. Bisa mencoba membuat pempek di rumah. Sekian presentasi dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Kalila ya. Ya, Kalila tadi membuat prosedur membuat pempek Palembang. Tadi sudah dijelaskan dengan sangat detail. Kira-kira siapa lagi yang akan mempresentasikan hasil tulisannya mengenai teks prosedur yang dikaitkan dengan budaya masing-masing? Siapa lagi? Mungkin yang laki-laki ya, silakan. Ya, Bagas, silakan Bagas. Lewat sini aja, Gas. Muat di laut sana. Selamat pagi semuanya. Pagi.
Saya di sini ingin mempresentasikan LKPJ saya. Prosedur melakukan upacara Hari Raya Galungan di Bali. Tujuan upacara Hari Raya Galungan adalah perayaan kemenangan Dharma, kebesaran. Dharma adalah kebenaran yang melawan adharma. Adharma adalah kejahatan. Dengan penuh kesucian dan kebersamaan sesuai adat Bali. Alat dan bahan. 1. Canasari, sesajen kecil dari janur dan bunga. 2. Penjor, bambu dihias janur, kelapa muda, buah-buahan. 3. Beras, buah-buahan, dan kue-kue sebagai sesajen. 4. Pakaian adat Bali, kebaya dan kamen untuk wanita, baju putih dan kamen untuk pria. 5. Dupa dan api. Langkah-langkahnya adalah mempersiapkan penjor 1 hari sebelum galungan. A. Siapkan bambu yang dihias janur, buah-buahan, kelapa muda, dan beras. B. Pasang penjor di depan rumah atau tempat suci sebagai simbol kemakmuran dan penghormatan kepada Sang Hyang Widi. 2. Melakukan persembahyangan di rumah. A. Sebelum memulai persembahyangan, bersihkan diri atau mandi dan pakai pakaian adat Bali yang rapi. B. Siapkan canang sari dan dupa di tempat suci, palinggi di rumah. C. Nyalakan dupa, ucapkan doa syukur kepada leluhur dan Sang Hyang Widi dengan bersyukur. 3. Mengaturkan sesajen ke pura. A. Bawa sesajen berupa canang sari, buah-buahan, dan kue-kue ke pura terdekat. B. Rasid, jangan tidur, dengerin dulu si Bagas lagi presentasi. B. Tempatkan sesajen di atas pura. C. Ikuti persembahyangan bersama umat lainnya dengan memusatkan pikiran pada makna galungan sebagai kemenangan Dharma. 4. Berbagi kebahagiaan dengan keluarga. A. Setelah sembahyang, kembali ke rumah untuk berkumpul dengan keluarga. B. Saling berbagi makanan khas galungan seperti lawar, babi guling, dan jajanan Bali sebagai simbol kebersamaan. 5. Berziarah ke makam leluhur. A. Pada hari galungan dimaknai ziarahi makam leluhur untuk memberi penghormatan. B. Bawa sesajen kecil dan berdoa di depan makam, memohon berkat dan perlindungan dari leluhur. 6. Melaksanakan kegiatan sosial, boleh dilakukan, boleh tidak. Galungan juga merupakan saat yang baik untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Keluarga bisa melakukan kegiatan amal atau berbagi makanan dengan tetangga. Penutup, dengan mengikuti langkah-langkah di atas, umat Hindu di Bali dapat merayakan Hari Raya Galungan dengan hikmah, penuh kebersamaan, dan menjaga makna spiritual yang terkandung di dalamnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bagas. Ya, tadi si Kalila dan Bagas sudah mempresentasikan hasil teks prosedurnya. Bu Yunita rasa cukup 2 saja yang jadi model dalam presentasi ya. Kalila dan Bagas sudah mempresentasinya dengan bagus sesuai dengan strukturnya. Sudah sesuai belum tadi? Iya, tadi ada tujuannya ada? Ada. Kalau tujuan membuat pempek tadi kata Kalila apa? Agar melestarikan makanan tradisional khas Palembang. Kalau upacara galungan tadi ngapain? Tujuannya? Untuk merayakan kemenangan Dharma dan yang mengalahkan Adharma. Ya, untuk tadi apa, Gas?
Untuk merayakan kemenangan Adharma yang menang melawan Adharma. Oke, untuk merayakan kemenangan Dharma yang mengalahkan Adharma, kejahatan dan kebaikan tadi ya, yang mengalahkan kejahatan dan kebaikan. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian sudah mendapatkan sesuatu hari ini? Sudah. Apa yang kalian dapatkan hari ini? Siapa yang mau mewakili teman-temannya? Oke, Bintang, silakan maju, Bintang. Kira-kira hari ini apa yang kita dapat ya? Pempek kah? Bukan ya? Rendang ada enggak? Enggak ya. Bintang, silakan menghadap ke depan ya. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, Bu. Saya mendapatkan pengetahuan. Tapi kok lemes kalau menyenangkan? Coba ekspresinya yang senang juga dong. Coba ulangi. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, Bu. Ya. Saya mendapatkan pengetahuan baru tentang budaya di Indonesia. Saya juga berlatih keterampilan menulis dan memperkuat identitas budaya Indonesia. Wah, bagus sekali ya, Bagas. Siapa namanya? Bintang. Bintang, silakan duduk, Bintang. Tepuk tangan dong untuk Bintang. Hari ini kata Bintang dia senang sekali. Yang lainnya senang tidak? Senang. Karena dia mendapatkan informasi baru mengenai apa tadi, Bintang? Tentang apa informasinya? Budaya di Indonesia. Iya, budaya Indonesia yang beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke. Kita walaupun belajar bahasa Indonesia, bukan belajar seni, kita harus mengaitkan keragaman budaya dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Ternyata kita bisa menuliskan teks prosedur dengan apa? Mengaitkan budaya Indonesia. Budayanya itu bisa berupa makanan daerah, bisa berubah apalagi nak? Kerajinan tangan, adat budaya ya. Masya Allah, kelas 74 sudah memaknai pembelajaran dengan sangat baik ya. Nah, keragaman budaya ini berkaitan erat dengan teks prosedur karena setiap budaya pasti memiliki langkah. Makanan khas daerah pasti ada langkah-langkah membuatnya ya. Kemudian upacara adat juga ada langkahnya. Jadi budaya Indonesia dan teks prosedur merupakan sangat berkaitan erat ya. Jadi keragaman budaya Indonesia ternyata banyak sekali ya, dan kalian bisa tuangkan ke dalam teks prosedur. Nah, anak-anak, sekarang untuk menutup pembelajaran, sebelum kita tutup, Bu Yunita ingin kalian menggambarkan ekspresi kalian di kertas yang tadi. LKPD-nya belum dikumpulkan ya. Nah, di belakangnya gambarkan bagaimana ekspresi kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Kan di handphonenya ada kan emoticon ya. Nah, boleh tiru emoticon yang di handphone. Apakah senang? Oh, mukanya gimana? Ngantuk, Bu. Mukanya ngantuk gimana? Silakan ya, 1 menit. Ya, boleh di belakang sana, boleh di lembar yang masih kosong ya. Silakan gambarkan ya, boleh di situ ya. Gambarkan yang besar emotikonnya. Bagaimana ekspresinya? Ya, boleh ditulis senang. Ada pita-pitanya boleh. Coba Bu Yunita lihat, dibuka aja sayang. Ya, dibuka ya lembarnya ya. Oke, cukup. Sudah digambar semua ekspresinya hari ini? Ada yang kecil, wah yang ini, wah si Nafisa
gambar apa ini? Ngantuk, boleh. Ini senang ya. Oke. Oke, boleh. Itu gambarnya giginya nongol-nongol terus dari tadi, senyum terus ya. Oke, kalau sudah semua silakan ditutup LKPD-nya. Ditutup LKPD-nya. Ya, nanti kita akan kumpulkan. Silakan kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini ya. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Karena ini jam terakhir, boleh kita akhiri dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan membawa manfaat juga bagi orang lain. Nanti bisa kalian bagikan di luar sana dan menjadi amal jariah bagi kalian semua. Ya anak-anak, amin ya robbal alamin. Oke, Bu Yunita akhiri, silakan pimpin doa oleh Kalila. Silakan Kalila, doa penutup pembelajaran. Duduk siap. Siap. Sebelum mengakhiri pelajaran pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong diulangi lagi Kalila. Kata Bu Yunita seperti biasa, kalau greeting itu jangan ada yang ngobrol. Tadi masih ada yang ngobrol, nggak perlu Bu Yunita tunjuk. Ayo, sadar dirinya aja. Silakan, stand up lagi. Stand up please. Greeting to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pulang ke rumah masing-masing, Bu Yunita minta yang bagian depan untuk mengambil lembar kerja teman-temannya dan dikumpulkan ke depan ya. Kalau di sini Mei. Ya, silakan kalian pulang ke rumah masing-masing. Hati-hati di jalan. Bu Yunita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.